Yo, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channelku Arfam. And welcome to Cringe Date. Di konten Cringe Date ini ya, gue jelasin sedikit. Gue akan menceritakan cerita-cerita yang lumayan cringe, lumayan horor di suatu tempat di seluruh dunia, maybe, mungkin aja. Dan gue akan menceritakan dan gue akan share ke kalian, dan mungkin cerita tersebut bisa membuat kalian agak merinding. Gak tahu merinding apa enggak, makanya gue bilang agak. Oke, di video kali ini gue akan membahas tempat-tempat yang sekiranya angker di kota Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang mempunyai banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi ya. Mulai dari tempat bersejarah, tempat hiburan, ataupun tempat penginapan. Di sini gua sudah merangkum 5 tempat terangker menurut masyarakat sekitar Surabaya. Pertama, pintu air Jagir. Pintu air Jagir sudah dikenal sebagai tempat mistis oleh masyarakat sekitar. Mengutip berbagai sumber, pintu air Jagir ini dibangun pada tahun 1970 pada saat bangsa kolonial Belanda. Dahulu bangunan ini difungsikan untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di Surabaya. Kala itu, pintu air ini terletak di Jalan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, konon katanya di sana terdapat buaya. Dan yang seram nih, buaya tersebut sering meminta tumbal. Nah, gue punya satu nih cerita dari salah satu warga yang warga itu jualan pancing gitu di sekitar sungai situ. Sebut saja namanya Pak Jarwo. Nah, Pak Jarwo ini kan pada suatu hari seperti biasa dia berdagang pancing, sedang santai-santai. Kemudian suatu ketika itu ada seseorang yang memarkirkan sepedanya di pinggir sungai itu. Tak lama kemudian orang tersebut nyebur, guys. Nyebur di sungai tersebut. Anehnya nih ya, masih pakai helm. Lucu kan? Ya enggak. Setelah nyebur kan Pak Jarwo ini kaget ya, kaget. Cuma bisa liatin, mau nolongin juga takut gitu kayaknya. Dan beberapa saat kemudian helm sama dompetnya itu muncul ke permukaan. Tapi orangnya nggak muncul-muncul. Sampai ditunggu lama nih ya, orangnya tetap nggak muncul dan dinyatakan hilang, entah kemana. Nah, masyarakat sekitar ini meyakini bahwa orang tersebut sudah dijadikan tumbal buaya putih itu. Walau begitu nih, sampai sekarang pintu air ini masih berfungsi dengan baik sebagai pengendali banjir di kota Surabaya.
Darmo. Rumah hantu Darmo adalah rumah mewah berlantai 3 yang berlokasi di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya. Dalam cerita yang beredar di masyarakat, rumah ini adalah rumah hasil pesugihan. Dahulu, pemilik rumah ini mendapatkan kekayaannya dengan mengorbankan tumbal atau menyajikan sesajen. Suatu saat nih ya, ceritanya itu suatu saat keluarga tersebut tidak ingin lagi memberikan tumbal atau sesajen. Kemudian keluarga tersebut lari lewat kendaraan berair ya. Jadi keluarga itu naik kapal keluar pulau gitu ya. Yang dipikirkan keluarga itu, dia berpikir bahwa kalau dia naik kendaraan air itu, kita lari lewat air itu bisa menghilangkan kutukannya. Nah, sialnya nih, ternyata enggak guys. Kapalnya tenggelam dan satu keluarga tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dan lo tau lah, rumah mewah itu pasti ada penjaganya ya. Di situ ada 2 penjaga nih. Naasnya, penjaga itu juga mati terbunuh. Dan sampai sekarang kasus pembunuhannya belum terpecahkan. Gila gak tuh? Dan masyarakat sekitar akhirnya mempercayakan bahwa kedua penjaga tersebut merupakan pengganti tumbal yang belum terbayarkan. Penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok ini sudah mempunyai umur sekitar lebih dari 200 tahun. Tepatnya pada 1 September 1880, penjara Kalisosok dibangun saat kepemimpinan Herman William Daendels. Mengutip dari sebuah akun, banyak pejuang Indonesia yang pernah merasakan betapa kecilnya di penjara ini, seperti Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Konon penjara ini tidak hanya digunakan untuk menahan para tahanan, melainkan juga tempat untuk menyiksa para tahanan penjara tersebut. Nah, walaupun nih setiap tempat nih kapasitasnya kan 20 ya, kapasitasnya 20, tapi pada masa itu dipaksa supaya cukup untuk 90 orang. Itu berapa kali lipatnya tuh, bayangkan ya, 20 buat 90 gitu. Aduh, gila sih. Udah sempit, gelap, pengap gitu ya guys ya. Itu serem banget itu pasti. Berdasarkan cerita masyarakat ya. Di situ masyarakat biasanya mendengar suara teriakan atau jeritan di penjara itu. Dan FBI-nya ini, for information ya, penjara Kalisosok Surabaya merupakan salah satu penjara terseram di Indonesia. Next. Rumah Hantu Kupang. Rumah Hantu Kupang berdiri di Jalan Banyu Urip Wetan 1A nomor 107 Surabaya. Desainnya yang kuno membuat rumah ini lebih tinggi daripada gedung-gedung di sekitarnya, sehingga membuat rumah ini dapat ditemukan dengan mudah. Berdasarkan informasi nih, konon gedung atau rumah ini dibangun oleh Van Middelkoop pada tahun 1809. Lalu gedung tersebut dibeli oleh Dr. Teng Koen Guan atau biasa kita kenal Gunawan Sasmita sekitar
tahun 1945. Namun, akibat kerusuhan rasial pada tahun 1948, pemilik tersebut yaitu Bapak Gunawan Sasmita meninggalkan tempat tersebut. Bangunannya akhirnya tidak terurus dan ya gitulah, tahu sendiri kalau bangunan desain tua gitu udah nggak ditinggalin lama gitu ya. Serem banget sih, catnya putih udah kusam gitu. Wow. Warga di sana juga menilai bahwa rumah atau gedung ini terkesan horor. Next. Tandon Air Wonokitri. Banyak bangunan berumur tua yang berdiri di Surabaya ya. Salah satunya adalah Tandon ini, Tandon Air Wonokitri. Tandon air ini dipercaya menyimpan banyak hal yang mistis. Dikabarkan hingga saat ini struktur bangunan Tandon Air tidak diubah sejak pertama kali dibangun. Meskipun begitu, tahun bangunan ini didirikan masih belum diketahui ya. Jadi kapan bangunan ini didirikan itu belum diketahui ya. Ya, mengambil info dari media-media sosial, Tandon Air Wonokitri dibangun sekitar pada abad 20-an. Jadi tahun 2000-an ya. Masih baru kayaknya. Beberapa katup sebagai pengatur air dan pipa besar masih dipergunakan hingga sekarang. Jadi pipa-pipa yang pada awal kali dibangun itu masih digunakan sampai sekarang ya. Bangunan ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Surabaya pada tahun 2011. Kini pengelolaan Tandon Air Wonokitri berada di bawah wewenang PDAM Surya Sembada. Jadi yang mengelola Tandon ini sekarang adalah PDAM. Selain menjadi rumah air pertama dan tertua di Surabaya, hal menarik Tandon ini mulai ya. Hal menarik Tandon ini adalah pendistribusiannya yang tidak menggunakan pompa. Gila nggak tuh? Nggak pakai pompa. Hal ini karena lokasinya yang terletak di titik tertinggi di kota Surabaya. Jadi Tandon Air Wonokitri ini letaknya di paling tinggi ya, di kota Surabaya. Kabarkan ya, banyak masyarakat sekitar yang pernah bertemu sosok di lokasi ini. Sosok itu dianggap sebagai penunggu Tandon Air Wonokitri. Oke, alright guys. Jadi cukup segitu aja. Itu ada sekitar 5 tempat angker di Surabaya guys ya. Semoga kalian suka dengan video gue kali ini, yang konten terbaru kali ini, Cringe State ya guys ya. Jangan lupa kalian request nih kota apa lagi, atau misalkan kalian punya tempat yang angker, boleh kalian cerita di bawah kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu bahwa ya ini loh tempat-tempat yang lumayan angker di kota Surabaya. Yang area-area Surabaya nih, komen di bawah ya guys ya, like. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.